Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Apa saja ya syaratnya dan bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita simak penjelasannya. Pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama kecuali satu. Jadi, jika pembilang dan penyebutnya sudah tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama, maka pecahan tersebut sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Artinya, pecahan tersebut sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Sederhanakan pecahan di bawah ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ingat ya, ke dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti kita harus menyederhanakan pecahan di bawah ini sampai pecahan tersebut tidak dapat disederhanakan lagi. Atau kita bisa mengerjakannya dengan cara membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan terbesar yang dapat membaginya. Nomor 1. 6/9. Oke, jadi langkah pertama untuk mengerjakan menyederhanakan pecahan itu adalah kita tulis dulu soalnya 6/9 dibagi, ingat ya dibagi. Kalau kemarin pecahan senilai itu bisa kita kali dan bisa kita bagi, kalau menyederhanakan pecahan hanya bisa kita bagi. Ya, kita bagi, jadi pembilangnya kita bagi, penyebutnya juga kita bagi. Oke, 6/9 itu bisa sama-sama kita bagi berapa ya? Apa bisa sama-sama kita bagi 2? 6 bisa dibagi 2, tapi 9 gak bisa dibagi 2. Kita bagi dengan angka 3. 6 dibagi 3, 9-nya kita juga bisa bagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Oke, coba kita periksa. Masih bisa kita sederhanakan lagi nggak ya? 2/3. Kalau yang atas kita bagi dengan 2, bisa ya 2 bagi 2. Tapi apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, sehingga pecahan yang paling sederhana dari 6/9 adalah 2/3. Nomor 2, 9/27. Sama kayak tadi ya, kita tulis dulu soalnya 9/27. Ingat tadi kalau mengerjakan menyederhanakan pecahan itu caranya kita bagi ya. Kita bagi karena soalnya itu meminta bentuk yang paling sederhana, jadi kita bagi dengan bilangan terbesar yang dapat membagi pembilang dan penyebut. Oke. Antara 9 dan 27 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 9. Jadi 9 dibagi 9, 1, 27 dibagi 9 adalah 3. Sehingga pecahan yang paling sederhana dari 9/27 adalah 1/3. Ke nomor 3, 5/7. Oke teman-teman, ini ada pecahan 5/7. Sama kayak tadi, kita harus membaginya dengan bilangan terbesar yang dapat membagi antara pembilang dan penyebut. Oke, 5 dan 7. Kira-kira bisa kita bagi dengan berapa ya? Kan tadi nggak boleh angka 1 ya membaginya, berarti kita mulai dari 2. Kalau 5 dibagi 2, bisa nggak? Nggak bisa ya, kan masih sisa 1. Terus 7 juga, apakah 7 bisa dibagi 2? Nggak bisa, kan 7 bilangan ganjil, nggak bisa juga dibagi 2. Lanjut lagi, kita bagi 3. 5 dibagi 3, apakah bisa 5 dibagi 3? Nggak bisa ya. 7 dibagi 3 juga nggak bisa. Lanjut, 5 dibagi 4? Nggak bisa juga. 5 dibagi 5 bisa, hasilnya 1. Tapi apakah 7 bisa dibagi 5? Nggak bisa. Oke, karena nomor 3, 5 dan 7 ini sudah tidak dapat dibagi lagi dengan angka yang sama, sehingga pecahan 5/7 sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Sudah tidak dapat kita sederhanakan lagi. Seperti itu. Karena 5 dan 7 tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga pecahan 5/7 sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Oke, itu tadi penjelasan tentang menyederhanakan pecahan, dan ingat syarat-syaratnya apa aja ya dan gimana cara mengerjakannya. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.